Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam goes, salam dua pedal. Ketemu lagi bareng gua Toton Mugiono di channel YouTube gua. Nah, di kesempatan kali ini gua mau nge-review sepeda di belakang gua, guys. Jadi sepedanya Trail Vanquish Elite ini punya Bapak Derian yang sudah di-upgrade di single chainring. Kita akan lihat part by partnya satu persatu, apa aja yang digunakan oleh si Trail Vanquish Elite dan kira-kira worth it nggak di harga 5 juta sekian dibandingkan dengan kompetitor lainnya seperti Polygon dan juga United. Oke, kita langsung review part by partnya satu persatu. Nah, jadi ini dia guys, tampilan si Trail Vanquish Elite 2019 yang sudah dimodifikasi di bagian single chainring. Jadi menggunakan single chainring. Nah, kita review part by partnya satu persatu. Kita mulai dari handlebar. Handlebarnya ini masih menggunakan handlebar dari si Trail Vanquish Elite sendiri dengan lebar plus minus 720 mm. Jadi modelnya sudah low rise dan 720 mm. Nah, ini ada lekukan di bagian tengahnya seperti ini. Jadi membuat nyaman pada saat kalian goes. Untuk lebarnya 720 mm seperti yang gue bilang tadi, jadi sudah cukup oke. Kita lanjut ke bagian hand grip. Nah, hand grip ini menggunakan material dari rubber. Ini masih bawaan si Trail Vanquish Elite. Cukup nyaman ketika kita gunakan untuk goes dan tidak sakit di tangan. Jadi tadi gue coba 3 km, ini nggak sakit di tangan. Cukup nyaman dengan material rubber ini. Gua kira sih ini, atau gua rasa sih ini cukup oke lah untuk penggunaan si Trail Vanquish Elite, walaupun memang belum ada ring locknya. Nah, selanjutnya kita ke bagian sistem pengereman. Oke guys, sistem pengeremannya seperti ini. Jadi sudah model hidrolik dari Shimano MT200. Nah, untuk tabungnya ini juga sudah model tabung yang terbaru. Jadi dengan hand lever juga dari material alloy. Nah, ini dengan tabung yang seperti ini sudah model yang terbaru. Gua rasa ini sudah cukup oke untuk si Trail Vanquish Elite. Nah, untuk kabel shifternya ini menggunakan Shimano. Nah, ini seperti ini. Tadinya ada di bagian kiri ada shifternya, cuma memang karena menggunakan single chainring jadi tidak digunakan. Oke, kita lanjut ke bagian shifter. Nah, shifternya ini menggunakan shifter Deore M6000 Jepang, 10 speed untuk di bagian kanan. Ini tidak ada indikatornya, jadi modelnya seperti ini dan tidak ada indikator. Jadi ini sudah model yang terbaru dari Shimano yang mengeluarkan seri MT200 untuk si pengeremannya. Dari depan seperti ini untuk kokpit bagian depannya. Nah, gimana guys? Ini sudah cukup oke banget dengan budget plus minus 5 sampai dengan 6 juta. Gua rasa ini sudah cukup oke dan cukup nyaman pada saat kita gunakan untuk bersepeda. Oke, kita lanjutkan ke bagian selanjutnya, yaitu kita masuk ke bagian fork. Nah, ini dia nih. Salah satu part yang krusial di sepeda. Nah, forknya ini dari RST Blaze. Jadi si RST Blaze ini memang produknya si Trail banyak yang menggunakan RST. Nah, berdiameter extension 30 mm. Nah, ini guys, jadi panduan-panduannya untuk si RST Blaze masih digunakan untuk SC. Jadi jangan main-main buat yang lain ya. Nah, si RST Blaze ini mempunyai travel 100 untuk si Trail Vanquish Elite ini. Jadi jangan gunakan ini untuk bersepeda downhill. Nah, ini nantinya akan cepat rusak. Sudah bisa lockout. Nah, ini pabrikan RST. Oke guys, jadi si RST Blaze ini gua rasa cukup lumayan kalau misalkan kita bandingkan dengan produk kompetitor si Santur, yaitu Santur XCM. Nah, nextnya kita ke bagian tire atau ban. Tire ini diproduksi oleh Daily Tire. Nah, dikasih marking Trail, jadi memang dikasih marking dari pabrikannya. Berukuran
275 kali 225. Cukup besar untuk si daily tire, dan gua rasa ini beda banget sama si X5. Ini tidak terlalu berdengung. Jadi lumayan buat teman-teman semua yang sudah menggunakan daily tire dari Trail. Nah, ini kembangannya seperti ini guys. Cukup oke dan cukup lumayan, ya nggak terlalu ringan banget sih. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian rims. Rims ini memang sudah double wall, tapi rims ini tapaknya belum tapak lebar, jadi masih kecil dia untuk si bawaannya si Trail Vanquish Elite. Untuk free hubnya ini sepertinya free hubnya non series, jadi kalau saya lihat dari tadi tidak ada merekan atau pabrikan dari Shimano ataupun lainnya. Nah, untuk rotornya menggunakan rotor modelnya ini sudah model QR. Nah, untuk rotornya ini rotor 160. Jadi ini juga bukan dari Shimano. Nah, untuk brake-nya atau sistem pengeremannya dari Shimano menggunakan BRMT 200. Oke guys, nah itu dari bagian depan. Gimana menurut kalian? Jadi kalau gua rasa dengan budget 5-6 juta ini sudah cukup kece, apalagi ditambah menggunakan fork RST Blaze dan ban 275x225, menambah gagah tampilan daripada si Trail Vanquish Elite di 2019. Oke, kita lanjutkan ke bagian stem. Nah, stemnya ini juga masih bawaannya si Trail Vanquish Elite dengan panjang sekitaran 50 mm. Ini sudah lumayan banget buat dengan material bahan alloy. Ini juga sudah lumayan buat goes atau buat pedaling. Nah, head tube-nya model tapered. Jadi seperti ini guys, modelnya sudah tapered, di bawahnya lebih lebar. Nah, kita lanjut ke bagian frame. Frame ini framenya si Trail Vanquish Elite ini mempunyai geometri seperti ini. Jadi kalau kita lihat ada tekukan di bagian top tube-nya. Gimana guys menurut kalian? Nah, ini bagi pecinta trail pasti sudah tahu kalau misalkan si Trail ini banyak melakukan lekukan di bagian top tube. Nah, seperti ini. Tadinya di tengah. Untuk yang 2019 ini ada di depan, agak lebih depan untuk tekukannya. Berbahan material alloy 6061 juga. Framenya sudah cukup kekar. Nah, untuk kabel sudah semuanya masuk atau inner kabel. Jadi tidak ada kabel yang keluar di frame, atau sudah semuanya menggunakan inner kabel. Nah, frame ini kebetulan size M. Dan size M-nya ini menurut gua sama seperti size S-nya Polygon, jadi lebih kecil dibandingkan dengan size M-nya Polygon. Nah, seperti ini guys tampilannya si frame daripada Trail Vanquish Elite. Gimana menurut kalian? Ini frame ini peruntukannya hanya untuk XC, jadi sudah di tag di situnya, jadi ada XC-nya. Oke, itu tadi si frame Trail Vanquish Elite. Nah, ini bagian sebelah kirinya seperti ini. Tuh guys, jadi memang geometrinya seperti ini. Nah, kita ke bagian saddle nih. Saddlenya si Trail Vanquish Elite ini gue bilang ini cukup empuk, jadi cukup nyaman. Hampir sama punya Entity Void. Nah, ini entity-nya si Premier 5, Xtrada 56. Ini sudah cukup empuk. Buat teman-teman yang mau pedaling ini sudah cukup lumayan banget. Jadi gua rasa ini part yang nggak perlu di-upgrade. Nah, kita lanjut ke bagian seat post. Seat postnya juga masih bawaan Trail Vanquish Elite. Seat post ini dari merekan atau pabrikan Zoom. Nah, kalau nggak salah berdiameter 30,9. Jadi diameter si seat postnya 30,9, berbahan alloy juga. Nah, untuk seat clampnya juga masih bawaan. Ini juga sudah cukup nyaman. Jadi ini nggak kayak punya si Xtrada yang Xtrada 5 ya. Ini agak berat. Nah, kalau yang ini lebih ringan gua rasa. Jadi lebih enak seat clampnya. Nah, itu dia guys dari bagian frame, saddle sampai dengan seat post dan seat clamp. Jadi kita lanjutkan ke bagian dapur pacu. Nah, ini dia nih yang tadi gua upgrade.
Oke, kita bahas dulu satu persatu. Kita mulai dari arm cranknya. Nah guys, arm cranknya ini dari ProWheel Force Vortex. Nah ini arm cranknya. Jadi tadinya 2 speed di bagian depan atau di bagian chainring depannya. Ini dirubah menjadi single chainring. Nah ini dia. Single chainring menggunakan Decas 34T ukurannya, BCD-nya 104 BCD dari Decas. Nah, ini 34T. Gimana guys? Keren kan menggunakan single chainring? Nah, modelnya sudah oval, bukan bulat. Jadi lebih ada kayuhan atau tarikannya. Oke, untuk pedalnya ini menggunakan pedal dari alloy. Ini masih bawaan Citril Vanquish Elite. Nah jadi seperti ini di bagian depannya. Kita masuk ke bagian belakang. Nah ini dia dapur pacunya guys, keren banget. Oke, di bagian depan ini semua masih, di bagian belakang ini masih semua bawaan. Jadi menggunakan Shimano Deore M6000. Nah ini sudah bisa lock out, jadi bisa di lock baik on off. Nah sudah shadow, jadi ini dia nih si Shimano Deore 10 speed dengan sprocket 1142 menambah gagah si tampilan daripada Trail Vanquish Elite. Wah, gede banget guys, jadi lebih keren. Untuk rantai menggunakan rantai dari YBN, ini 10 speed juga, sudah chrome jadi lebih terlihat bersih. Nah gimana guys, makin mantep kayaknya nih. Nah untuk bagian belakang, bagian free hub, bagian pengereman, rotor, ini semua masih sama. Jadi bawaannya si Trail, nah rotor menggunakan rotor 160, brake-nya menggunakan Shimano MT200. Ini semua masih sama, jadi bawaan daripada Trail Vanquish Elite. Nah secara keseluruhan begini nih dari belakang. Gimana? Keren kan? Menurut kalian gimana? Nah ini kita coba shiftingnya. Jadi mulai dari atas turun ke bawah, si Shimano Deore menggunakan 10 speed 1142 ini gimana sih? Gua rasa ini cukup smooth, cukup oke. Gimana guys? Keren kan? Nah. Nah itu tadi Trail Vanquish Elite yang sudah kita review bareng-bareng. Jadi memang si Trail Vanquish Elite ini menggunakan RD Deore dan juga menggunakan shifter Deore M6000 dan juga menggunakan forknya sudah si RST Blaze. Nah di harga 5 sampai dengan 6 juta ada beberapa saingan. Jadi seperti di United menggunakan Clovisnya dan juga Polygon punya si Xtrada. Menurut kalian gimana guys? Jadi Trail Vanquish ini cocok nggak sih atau worth it nggak sih di harga 5 sampai dengan 6 juta? Nah kalau kalian punya saran atau komentar terkait video ini bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Dan juga buat teman-teman yang sudah menonton video gua, terima kasih banget. Apalagi yang sudah mau mensubscribe channel gua ucapkan terima kasih banget. Terima kasih sekali lagi, thanks for watching. Salam goes, salam 2 pedal. Jangan lupa terus goes apapun sepedanya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.